Di atas bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imamul Muallif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa ibarakati ulumihi wa bikum fid darain amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ghasaba aqaran, orang yang menggosok aqaran, tanah itu aqar ya, barang yang tak bergerak. Fadalifa fi yadihi, kemudian ini aqaran, sesuatu yang tak bergerak milik orang lain, digosok, dia hancur pada tangannya. Imma bihadmin, bisa karena bihadmin, ada kerobohan rumah, tanah, sampai dia digosok, kemudian dipegang, hancur. Hancurnya bihadmin dengan sebab ada kerobohan, au sailin, atau banjiran, au hariqin, atau kebakaran. Nah ini bagaimana kalau seandainya ada kasus yang demikian? Qala Malikun wa Syafi'i wa Ahmadu, maka berkata Imam Malik, berkata Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu ajma'in, yadminul qimata, orang itu menjamin qimahnya, wajib ganti itu, wajib ganti dari barang yang nggak bergerak milik orang lain yang digosok olehnya, sebab mudah hilang, hancur dengan sebab misalnya kerobohan atau kebanjiran atau kebakaran. Dalam pendapat jumhur ulama, pendapat dari Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu ajma'in, bahwasanya ini orang yadminul qimata, wajib menjamin qimahnya, dia wajib ganti dengan sejumlah uang. Waruya an Abi Hanifah, dan riwayatkan dari Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, annahu idza lam yakun dzalika kasbahu, bahwasanya apabila hal itu adalah, hal tersebut adalah bukan usahanya, fala dhamana alaihi, maka dia tidak menjamin atasnya. Kan bukan usaha dia, sebab adanya musibah alam tadi, contohnya roboh, kemudian banjir, kemudian kebakaran, itu kan musibah alam. Dalam pendapat Imam Abu Hanifah radhiyallahu an, maka itu orang tidak ada kewajiban untuk menjaminnya, artinya nggak ada kewajiban untuk menggantinya. Masalah yang kedua, walau ghasaba ardhan, kalau seandainya ada orang yang menggosok sebuah tanah, sebidang tanah, digosok sebidang tanah, kemudian fazara'aha, ditanamin ke tanah yang digosok olehnya, fa'adrakaha rabbuha, maka yang punya tanah, empunya, mendapatkan tanah yang dia gosok qabla an ya'khudal ghasibu zar'a, sebelum orang yang menggosoknya mengambil tanamannya. Nah ini bagaimana hukumnya ini? Kasusnya bagaimana kalau seperti ini? Jadi ada orang yang menggosok tanah orang lain, kan gosok adalah istila'u haqqil ghairi walau kana manfaatan, atau walau manfaatan, menguasai hak orang lain sekalipun adalah hanya manfaatnya. Tanah orang lain dipakai sama dia, kan tadi digosok tuh, ditanamin macam-macam, kemudian empunya, rabbuha, empunya, yang punyanya, yang pemiliknya itu, dia mendapatkannya sebelum orang yang menggosoknya mengambil tanaman-tanamannya. Ini bagaimana hukumnya? Qala Abu Hanifah wa Syafi'i, berkata Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhuma, lahu ijbaruhu al-qal'i, bagi si orang yang punya tanah itu boleh memaksa orang yang menggosok tanahnya alal qal'i, dicabutin semua tanaman-tanaman yang sudah ditanamnya. Silahkan, diperbolehkan. Lahu lam lil jawaz, lahu lam lil jawaz, artinya boleh bagi orang yang punya tanah untuk memaksa dari orang yang menggosok tanahnya agar mencabuti tanaman-tanaman yang sudah ditanamnya. Ini pendapat yang pertama.
pendapat daripada Imam Malik dengan Imam Abu Hanifah dengan Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Yang kedua adalah waqala Malikun, berkata Imam Malik radhiyallahu anhu, in kana waqtu zar'i lam yafut, jika waktu menanamnya lam yafut, tidak lewat, falil malikil ijbalu, maka bagi orang yang punya tanah boleh memaksa ini orang yang menggosok tanahnya. Wa in kana fata, kalau waktu menanamnya sudah lewat, fariwayatani, maka ada dua pendapat, ashharuhuma, pendapat yang paling masyhur dari Imam Malik radhiyallahu anhu, yaitu laisa lahu qal'uhu, bagi orang yang punya tanah itu nggak boleh mencabut tanaman yang sudah tanamnya. Walahu ujratul ardi, dan bagi orang yang menggosoknya maka dia mesti membayar daripada tanah yang digosoknya. Jadi hitungan nyawa tuh. Ini pendapat yang kedua dari pendapat Imam Malik radhiyallahu taala anhuma. Wa qala Ahmadu, pendapat yang ketiga, berkata Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, in syaa sahibul ardi an yuqirra zar'a fi ardihi ilal hasadi, jika orang yang punya tanah boleh silahkan dia menetapkan tanaman di tanahnya sampai datang waktu panen, silahkan boleh, tapi walahul ujratu, bagi orang yang menggosoknya wajib membayar upahnya. Tuh, silahkan. Dalam pendapat yang ketiga, pendapat daripada Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, yang punya tanah silahkan udah tetepin aja, jangan dicabut tanaman tersebut sampai waktu panen, tapi orang yang menggosoknya wajib untuk membayar upah tanah yang digosoknya. Wa ma naqasa zar'u, dan sesuatu yang kurang daripada tanaman, wa insya'a, jika dia mau, dafa'a ilaihi qimataz zar'i, maka dia menyerahkan kepadanya harga daripada tanaman-tanamannya. Wa kana zar'u lahu, dan tanaman itu milik daripada orang yang punya tanah, silahkan boleh. Dengan opsi yang kedua itu silahkan, diperbolehkan. Yang punya tanah bayarin tuh tanaman-tanaman yang sudah ditanam oleh orang yang menggosok di tanahnya. Kemudian tanaman itu akhirnya milik daripada orang yang punya tanah itu. Itu opsi yang kedua dari pendapat madhab daripada Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu. Faslun, sebuah pasal. Wa idza araqa muslimun khamran ala dhimmiyin, apabila menumpahkan seorang muslim akan khamar kepada seorang dhimmi, ada kafir dhimmi, ada kafir harbi. Dhimmi kafir yang tidak merangi muslimin muslimat, fala dhamana alaihi inda Syafi'i wa Ahmadah, maka tidak ada kewajiban untuk menjaminnya atas orang muslim tadi menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhuma. Khamarnya punya orang kafir dhimmi, kemudian dibuka dari botolnya, dibuka tutupnya, ditumpahin. Ini bagaimana hukumnya? Si muslim tidak ada kewajiban untuk mengganti khamar yang sudah ditumpahin, yang merupakan milik daripada kafir dhimmi. Bukan dipecahin, bukan ya, tapi diapain tuh? Diaroko, tumpahin. Jadi bukan dipecah-pecahin, bukan. Diambil khamarnya, kemudian buka botolnya, tumpahin isinya. Itu tidak ada kewajiban untuk doman, untuk menjaminnya, menggantinya. Dalam pendapat madhab kita Imam Asy-Syafi'i, juga madhab daripada Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Wa kadzalika idza atlafa alaihi khinziran, demikian juga apabila seorang muslim dia menghilangkan seekor babi milik daripada kafir dhimmi, sama seperti itu. Yang punya babi kafir dhimmi, kemudian dihilangin tuh babi daripada kafir dhimmi ini, si muslim tidak ada kewajiban untuk dhaman, untuk menjamin yang menggantinya dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i dan madhab al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhuma.
Pendapat yang kedua, waqala Abu Hanifah wa Malikun, berkata Imam Abu Hanifah, Imam Malik radhiyallahu anhuma, yaghrimul qimata lahu fi dzalika. Si muslim menjadi ngutang akan harga dari babi atau dari khamar yang ditumpahin atau babi yang dihilangin, lahu milik kafir dhimmi fi dzalika, pada hal tersebut. Jadi pendapat Imam Abu Hanifah lain dengan pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala anhum, wallahu a'lam bissawab.